Bagaimana hukumnya seseorang yang sudah diingatkan untuk belajar tahsin tapi alasannya sibuk kerja? Masya Allah. Dia sangka bahwa yang belajar tahsin itu pengangguran semua. Saya sibuk, Ustaz. Ya. Sehingga saya nggak sempat untuk belajar tahsin. Ya, kita pengangguran kok memang. Jadi itu hanya alasan saja, alibi. Ya. Sebenarnya sibuk itu hanya alasan. Yang benar adalah kita tidak memprioritaskan hal tersebut. Antum mau kerja capek-capek, emang prioritas antum nyari uang? Butuh. Kita memprioritaskan untuk belajar, kenapa? Karena kita butuh. Kalau antum nggak prioritaskan, artinya antum nggak butuh. Ya sudah, Allah juga nggak butuh antum. Antum aja nggak butuh belajar. Nah ini, jadi gimana? Ya udah, yang penting kita udah nasihati dengan baik. Kemudian dia alasannya sibuk, nggak mau belajar, ya sudah, dosa tanggung dia sendiri. Kalaupun memang bacaannya masih jelek saat dia sudah belajar, do, so, tapi udah belajar gitu, cuman mentok aja gitu. Dimaafkan insya Allah. Yang dosa itu harusnya punya potensi untuk bisa fasih. Sekarang masih jelek, tapi diajak belajar nggak mau, itu yang dosa. Kenapa antum nggak mau belajar? Nah, ada syubhat. Nanti kalau saya baca salah, kan saya malah dosa katanya. Jadi mending saya nggak usah belajar sehingga saya nggak tahu yang benar gimana. Ini gimana jawabnya syubhat seperti ini? Jadi katanya orang kalau tahu ilmunya terus dia langgar, kan berdosa. Orang sudah tahu bacaan yang benar itu harusnya begini, terus pas baca salah, kan dosa. Kalau dikalkulasikan, saya baca sama dosanya banyakkan dosanya. Ini syubhat ini. Jadi mending saya nggak sekalian tahu aja gitu. Biar kalau orang bodoh itu dimaafkan, kan gitu. Ya, tapi bodoh itu terhina. Nggak usah urusan agama, urusan dunia aja. Kita punya motor, nggak ngerti masalah mesin, ke bengkel harusnya habis paling cuma 20.000. Kata mekaniknya, waduh mas, wah kalau udah dipanggil tuh udah dekat kan. Ini kayaknya harus ganti ini, harus ganti itu. Kemudian kita gantilah, habis 1 juta. Bagi yang duitnya banyak sih 1 juta receh. Bagi yang pas-pasan, wah habis 1 juta. Akhirnya setelah berlalunya waktu, temannya ngasih tahu, dah itu kan kemarin cuma rusak itu doang. Kenapa harus diganti ini itu sehingga habis banyak biaya? Akhirnya kita apa? Waduh, dibodohi gitu. Merasa terhina kan? Apalagi masalah akhirat, masalah ilmu. Bodoh itu terhina. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan, "Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayati." Siapa yang enggak pernah nyicipi pahitnya belajar, belajar itu pahit. Antum bacaan masih jelek kemudian diketawain teman-teman, pahit enggak? Dikoreksi sama ustadz yang lebih muda yang mungkin sama anak antum lebih tua anak antum, pahit enggak? Pahit. Tapi yang enggak mencicipi pahitnya belajar meskipun sebentar, maka dia akan meneguk kehinaan, kejahilan sepanjang hidupnya. Ya akhirnya bacanya jelek dan dia akan terhina dengan itu. Dia ngerasa tidak kenapa-napa, orang pandang, ya Allah ini orang udah tua, nggak mau belajar, ngerasa bener, pede jadi imam lagi. Masya Allah. Jadi terhina sebenarnya di depan manusia, terhina. Apalagi di depan Allah. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama enggak orang yang berilmu sama yang enggak berilmu? Sama enggak yang bacaannya benar, dia tahu ilmunya kemudian enggak benar? Enggak sama. Nah, maka kalau sudah dinasihati ternyata enggak mau juga, ya sudah, urusannya dia sama Allah. Tapi tetap kita doakan. Kita doakan semoga dia dapat hidayah, dia dimudahkan oleh Allah. Dia bisa mengatasi rasa malunya. Karena barangkali kadang malu. Saya sebenarnya pengen ikut, tapi nanti malu ketahuan, gengsi dong. Saya sudah manajer kok, HRD masa bareng sama karyawan, malu ketahuan gitu. Gengsi dong, saya jenggotnya udah panjang-panjang gitu. Terus ketahuan nanti bacanya masih bletot-bletot gitu. Malu gitu. Jadi malu ketahuan. Tenang. Yang seperti itu bukan antum doang. Teman-teman itu juga begitu. Jadi kembalilah kita malu bersama-sama. Belajar Iqra bareng-bareng. Ini sering nih kita waktu anak masih nerima pendaftaran di T3S di Adz-Dzahabi di Ma'had. Awal-awal itu anak, pokoknya anak yang menyeleksi
nanti yang mengkelompokkan peserta, anak baca itu macam-macam. Masya Allah, udah tampilannya ustadz banget, lebih ustadz dari ana. Kalau ada jalan itu, ana dipanggil akhi, pas beliau ustadz, masya Allah, udah ustadznya dia malahan. Tapi saat baca, ya Allah, nggak apa-apa, tenang, nggak usah malu Syekh. Ya, yang seperti itu banyak kok. Ada kelas sendiri, kelas i'dad, kelas iqra, udah bareng-bareng belajar iqra. Ya, dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Bisa. Bahkan pernah beliau masya Allah datang, kemudian anak suruh silahkan baca untuk penempatan kelas supaya anak tahu standar bacanya seperti apa, nanti ditempatkan di kelas yang tepat. Baca di sini, dia buka. Sini Ustaz. Iya, situ silahkan. Dia buka lagi. Kalau sini boleh kan? Boleh. Berapa menit gitu? Sini nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Dalam hati kok ini orang nggak baca-baca. Akhirnya beliau jujur, Ustaz sebenarnya saya belum tahu huruf hijaiyah. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tak tunggui kamu dari tadi baca nggak baca-baca. Akhirnya ya tenang aja Pak, nanti ada kelas iqra kok gitu. Sama Ustaz Hanif nanti aman. Akhirnya beliau belajar iqra. Bahkan minta waktu tambahan privat sama Ustaz Hanif. Jadi harusnya 1 pekan 2 kali, beliau 4 kali, Senin sampai Kamis. Saat Syekh Abdul Karim datang saat itu di Kampus Islami Thayyibah di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ya beliau tiba-tiba maju, pas Syekh mempersilahkan. Seperti biasa waktu itu pernah di sini Syekh Abdul Karim juga. Tafadhol, dia mau baca, yang lancar-lancar tawadhu gini semua. Beliau tiba-tiba mau baca. Baca lagi Bapak ini. Baca dan kata Syekh, Masya Allah bagus bacaannya. Saat itu beliau hafal 2 juz. Itu sebelum pandemi itu. Jadi tadinya nggak bisa baca sama sekali, kemudian dari Iqra, kemudian Tamhidi, baca yang penting stabil panjang pendek gunahnya sambil teori-teori ringkas, kemudian Talaqi dengan Ustadz Denny, ditalqin, dihajar sama beliau itu udah. Kalau yang pernah belajar sama beliau insya Allah merasakan. Baru kemudian sampailah ke tahfidz. Setelahnya takmili dulu baru ke tahfidz. Pas tahfidz alhamdulillah sudah 2 juz. Anaknya pun sekarang di Adz-Dzahabi ini, kelas 1 SMP. Beliau tuh cerita, saat saya dulu itu tukang palak katanya. Udah nggak usah diceritain. Oh cerita masa lalu nggak usah. Saya ke PT ini berarti nggak usah. Udah cukup. Yang penting alhamdulillah sekarang antum dapat hidayah, mau belajar alhamdulillah sudah cukup. Nah, jadi ada cerita sama Syekh. Itu dulu nggak tahu huruf jaya Syekh. Sekarang alhamdulillah. Oh gitu alhamdulillah. Mungkin sekarang nggak tahu hafalannya berapa. Anak nggak mantau lagi karena anak lebih fokus di Bogor sekarang. Mungkin udah berapa juz. Alhamdulillah. Ya itu ya jadi. Terkait dengan belajar itu asal kita mau, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mau bersungguh-sungguh ada jalan insyaallah, dimudahkan oleh Allah. Ustaz-ustaz yang sekarang sudah ngajar, dulu jangan sampai lahir langsung fase. Bukan, kita juga dimarahin Syekh, dimarahin Ustaz. Aduh, kadang nggak ngerti ini apa sih yang dikoreksi yuk, katanya salah gitu. Padahal kayaknya nggak salah deh. Akhirnya alhamdulillah sabar, kemudian berhasil. Baik.